Kontroversi seputar vonis yang dijatuhkan majelis hakim dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini tidak berhenti sampai di titik ini. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebutkan bahwa dalam KUHP yang baru dinyatakan seseorang terpidana hukuman mati baru bisa dieksekusi 10 tahun kemudian setelah keputusan ingkrah, dan bisa juga tidak dihukum mati karena berkelakuan baik. Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gua pusing. Nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang? Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya, di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Namun pandangan ini dibantah oleh Asrul Sani yang kala itu ikut dalam proses pengesahan Undang-Undang KUHP yang baru. Jadi begini, ini sekaligus untuk mencerahkan publik kita ya, bahwa ketika pembentuk undang-undang itu siapa? DPR dan pemerintah itu membahas RKUHP ya. Salah satu yang menjadi perdebatan, dan perdebatan ini terkait juga dengan aspirasi yang berkembang di ruang publik adalah apakah Indonesia ini akan mempertahankan atau akan menghapus total hukuman mati ya. Nah, tentu kalau banyak orang aktivis LSM ya, para penggiat HAM dan segala macam pengennya negara kita itu menghapus total hukuman mati ya. Apalagi kita juga harus akui ada terpidana mati yang proses hukumnya itu tidak fair trial lah, tidak fair and just, tidak adil dan ya berkeadilan begitu ya. Nah, kemudian ada yang ingin tetap hukuman mati itu dipertahankan as is ya. Maka kemudian DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang itu menyepakati jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Hukuman mati tetap dipertahankan tetapi posisinya digeser. Tidak lagi menjadi hukuman pokok, tetapi menjadi hukuman yang bersifat khusus yang harus dijatuhkan secara alternatif. Apa maknanya? Maknanya itu diatur semuanya dalam pasal 100. Saya sampai hafal itu ya, pasal 100 KUHP. Nah, di sana dikatakan kalau hakim itu menjatuhkan pidana mati, itu maka harus ada alternatifnya berupa apa? Masa percobaan ya dalam bentuk pemenjaraan selama 10 tahun. Jadi tidak boleh langsung dieksekusi begitu inkrah. Itu loh. Begitu inkrah ya? Iya, katakanlah begitu inkrah pun masih harus ada masa tunggu 10 tahun ya. Nah, nanti kalau dalam masa 10 tahun itu dia berkelakuan baik ya, tidak mengulang lagi atau tidak melakukan tindak pidana apapun selama masih dalam penjara ya, termasuk nggak pakai narkoba, apalagi dagang narkoba begitu ya, tidak iya ya, apa yang kemudian maka kalau dalam bahasa Islam saya mau bilang taubatan nasuha lah ya. Nah, maka hukumannya akan otomatis berubah menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup. Siapa yang bisa mengubah? Bukan kepala lapas. Sebab ada juga kan selebritis yang bilang ini nanti kepala lapas bisa dagang ini surat kelakuan baik. Enggak begitu. Yang menentukan kan bukan kepala lapas. Yang menentukan adalah presiden.
dengan keputusan Presiden berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, hanya persoalannya di KUHP yang baru itu dikatakan bahwa pidana mati yang bersifat atau disertai dengan masa percobaan itu harus dinyatakan dalam putusan. Persoalannya di vonisnya Pak Ferdi Sambo kan tidak ada klausula bahwa Ferdi Sambo itu akan menjalani percobaan selama 10 tahun. Oke, jadi artinya Pak Arsul menyampaikan bahwa karena tidak ada putusan dari majelis hakim menyatakan bahwa vonis Ferdi Sambo ini disertai dengan masa percobaan, itu artinya karena KUHP yang baru itu tidak bisa dijadikan alasan atau celah gitu untuk juga. lolos dari hukuman mati. Jadi kan pertama begini, kalau proses-proses ini kita berasumsi ya, proses banding itu berjalan, proses kasasi berjalan, proses PK berjalan, proses gerasi itu berjalan. Mungkin ketika semuanya itu selesai dijalani, KUHP baru sudah berlaku. KUHP baru itu akan berlaku pada tanggal 6 Desember 2025. Nah, apa yang terjadi? Katakanlah ya, kalaupun belum berlaku ya, di dalam hukum pidana di KUHP kita sekarang dan di KUHP baru juga ya, pasal 3 itu saya ingat, itu dikatakan kalau ya selama dalam proses hukum termasuk menjalani hukuman ya, itu ada perubahan ketentuan hukum ya, maka harus diberlakukan ketentuan hukum yang lebih ringan. Jadi artinya ketentuan tentang hukuman mati dengan masa percobaan itu menurut pendapat saya mau tidak mau nanti akan diberlakukan terhadap Ferdi Sambo. Begitu pula dengan pandangan Sugeng Teguh Santosa, pihaknya meyakini bahwa melihat undang-undang yang baru tidak akan menghambat proses hukum terhadap Ferdi Sambo, meski memungkinkan mantan Kadif Propam Polri itu tetap akan menggunakan segala cara untuk menghindari hukuman mati. Hambatan Ferdi Sambo itu terhambat pada prinsip yang namanya undang-undang tidak berlaku surut. Undang-undang ini dinyatakan akan berlaku kan 3 tahun kemudian, ya. Berlaku 3 tahun kemudian kalau dia disahkan kemarin Januari ya. Desember 2022. 2022 berarti kan Desember 2025 berlaku, kemudian di situ baru mengikat. Ini tidak terkena Ferdi Sambo. Karena timelinenya itu ya Pak? Iya, karena itu belum mengikat pada peristiwa putusan Ferdi Sambo ini, ya. Jadi kecuali dia mendelay putusan sampai PK kasasi itu sampai melewati batas berlakunya undang-undang. Oke, nah mungkinkah itu ditempuh oleh Ferdi Sambo? Oh ya, harus ditempuh segala cara. Oke, mendelay ya. Termasuk tadi mendelay proses hukum itu tadi. Iya, mendelay proses. Tapi kalau orang ditahan itu batas waktunya tuh ada cuma 1 tahun. Oke, jadi hanya punya waktu 1 tahun. Iya, jadi ini sangat sulit sekali ya. Kecuali dia tidak ditahan, dia ditahan. Palu Majelis Hakim resmi diketuk untuk 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dari 5 terdakwa ini, hanya Richard Eliezer yang berstatus hukumnya inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Sementara untuk Ferdi Sambo masih jadi pertanyaan publik. Apakah Ferdi Sambo ini bisa lolos dari jeratan hukuman mati pasca divonis oleh Majelis Hakim? Kita tentu tunggu bagaimana nasib dari Ferdi Sambo CS. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.